Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. 13.000 petani ditangkap oleh Belanda, puluhan mereka gantung, ratusan mereka siksa habis-habisan. Perlu tidak buka tentang PKI? Mau tahu PKI? Mau tahu sejarah PKI? Baik, sudah. Tapi saya tidak bisa bahas dari awal sampai akhir semua. Saya ambil momentum-momentum yang penting saja. Setuju? Baik, saudara, perhatikan baik-baik. Di bulan Mei tahun 1914, tatkala Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, datanglah 85 tokoh komunis Belanda, saudara, yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka datang ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, lalu mereka membentuk asosiasi perburuhan, asosiasi buruh, saudara. Mereka rekrut buruh-buruh di pelabuhan, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh perusahaan, saudara. Mereka beri nama ISDV. Itu dalam bahasa Belanda, saudara, itu singkatan dari Indische Sociaal-Democratische Vereniging, saudara. Disingkat ISDV. Kurang lebih artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Nah, kemudian saudara, setelah ini didirikan, semua pengurusnya orang Belanda, tapi anggotanya orang kita, saudara. Buruh-buruh dibujuk, pekerja dibujuk, petani dibujuk, saudara. Dijanjikan perlindungan, dijanjikan pembelaan. Kalau ikut asosiasi ini, karena yang mimpinnya orang Belanda, kalau ada apa-apa nanti dibela sama orang Belanda, saudara. Banyak buruh dan petani yang tidak paham, sekedar ingin cari selamat, sekedar ingin dapat fasilitas, mereka masuk ke ISDV, sudah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini tahun 1914. Makin hari makin kuat, makin hari makin banyak buruh yang ikut ISDV, saudara. Lalu di tahun 1917, saudara, orang-orang Belanda komunis ini yang dipimpin oleh Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara, mereka provokasi buruh, mereka provokasi buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh perusahaan, buruh perkebunan untuk melakukan pemogokan sekaligus kerusuhan massal, saudara. Mereka bikin kerusuhan, bakar pabrik, bakar perkebunan, saudara. Untuk apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, ISDV menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem komunis. Jadi di Belanda itu ada dua kekuatan, ada kekuatan kapitalis, ada kekuatan komunis, saudara. Mereka mau ganti kapitalis, harus dirubuhkan, ganti dengan pemerintahan komunis, saudara. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati, catat baik-baik. Saat itu ISDV melakukan kerusuhan sosial terhadap Belanda bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka hanya bikin kerusuhan sosial untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda, saudara. Artinya kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI Belanda, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini
di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Saya mau tanya, tadi kerusuhan itu terjadi, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Bukan. Untuk kepentingan komunis. Begitu mereka bikin kerusuhan, akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dikembalikan ke negeri Belanda, saudara. Kecuali beberapa gelintir orang-orang Belanda yang dianggap tidak terlibat dalam kerusuhan. Sisanya semua dipulangkan, termasuk Henk Sneevliet, ketua ISDV, saudara. Tapi ISDV nggak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Kenapa nggak dibubarkan? Sebab Belanda lihat ini anggotanya udah banyak, ada di mana-mana. Sayang kalau dibubarkan. Tapi Belanda ingin ambil alih agar Belanda bisa menguasai para buruh dan para petani, saudara. Singkat cerita, masuk tahun 1920, saudara. Atau saya ingatkan dulu. Masuk tahun 1920, ISDV menggelar kongres di Semarang, Jawa Tengah, dan mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, yang disingkat PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Jadi artinya di tahun 1920 dia keluarkan warna aslinya, saudara, bahwa mereka adalah Perserikatan Komunis, Perhimpunan Komunis, Paguyuban Komunis. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu siapa yang memimpinnya? Ketika itu ada dua orang Indonesia yang dijadikan pemimpin. Pertama adalah Semaun dari Surabaya, yang kedua adalah Darsono dari kota Solo, saudara. Padahal dua orang ini, maaf Pak Bu ya, sebelumnya ikut Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam pada saat ISDV didirikan kerjasama dengan Sarekat Islam, karena Sarekat Islam kira ini cuma asosiasi buruh, saudara, nggak ada kaitan dengan komunis. Alasan kedua, karena ISDP anti kapitalis, Sarekat Islam juga anti kapitalis, punya musuh bersama, sama-sama anti kapitalis, saudara, makanya dia gabung. Tapi saudara, begitu 1920 ISDV mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, bubar. Sarekat Islam nggak mau lagi untuk bersatu dengan mereka, saudara. Sarekat Islam yang saat itu dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, menolak untuk kerjasama lagi dengan PKI, saudara. Alhamdulillah. Tapi ingat, saat itu namanya belum PKI, saudara. Namanya masih PKH. 1914 namanya ISDV. 1920 berubah menjadi PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Lalu tahun 1924, saudara, akhirnya Perserikatan Komunis Hindia Belanda mengganti nama lagi. Kali ini namanya adalah Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu, sebelum jadi PKI awalnya apa namanya? ISDP. Tahun 1914, kemudian 1920 berubah jadi apa? PKH. Kemudian 1924 berubah jadi PKI. Nah, kemudian di tahun 1926 dan 27 Partai Komunis Indonesia, saudara, karena merasa sudah lebih kuat, kali ini anggotanya lebih banyak, dia pujuk buruh-buruh, dia pujuk petani-petani, saudara, dia pujuk orang-orang miskin, saudara, untuk masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia. Begitu anggotanya sudah lebih banyak dibandingkan tahun 1917, akhirnya tahun 1926
lagi-lagi mereka melakukan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, bakar perkebunan, bakar perusahaan, saudara. Mereka lakukan kerusakan di mana-mana. Luar biasa. Pemerintah Hindia Belanda marah, saudara. Akhirnya pimpinan PKI ketika itu, saudara, yaitu Semaunnya, kemudian Darsononya, Musonya, Aliminnya, semuanya ditangkap dan semua dibuang ke Moskow, Rusia, saudara. Ya, pimpinan PKI dibuang ke Rusia. Mereka bisa hidup di Rusia. Lalu bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan buruh yang mereka rekrut, saudara? 13.000 petani ditangkap oleh Belanda. Puluhan mereka gantung, ratusan mereka siksa habis-habisan. Insya Allah. Ya, dari dulu PKI senang mengorbankan rakyat kecil, mengorbankan buruh, mengorbankan petani. Biadab. Makanya petani dan buruh jangan sembarangan ikut PKI, betul? Saya tanya, buruh dan petani yang ikut PKI kesian tidak? Kesian tidak? Ditolimi tidak? Ditipu tidak? Akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda, saudara. 1924 PKI dibubarkan oleh Belanda. 13.000 petani buruh ditangkap dan dibuang ke tanah merah di Papua Irian sana, saudara. Puluhan digantung oleh Belanda di jalan-jalan, saudara. Yang dibunuh oleh Belanda, yang digantung oleh Belanda, petani-petani kecil, buruh-buruh kecil. Tapi pimpinan-pimpinannya Musso, saudara, Alimin, saudara, pimpinan-pimpinan kelas kakapnya semua dipindahkan ke Moskow, ke Rusia, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, berarti kerusuhan sosial yang terjadi di tahun 1924, yang ketika itu PKI bikin kerusuhan, tujuannya apa? Tujuannya ingin ambil alih pemerintahan kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Jadi saya mau tanya sekali lagi, berarti tujuan PKI untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Nah, jadi PKI jangan ngaku-ngaku dulu, saudara. Anak-anak muda PKI sekarang ngaku, oh kami pahlawan, kami pejuang. Dulu 2 kali kami berontak kepada Belanda, 1917, 1927. Bohong. Mereka tidak melakukan pemberontakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Dusta. Mereka ketika itu, saudara, hanya diperalat oleh tokoh-tokoh komunis Belanda, saudara. Untuk apa? Menggulingkan pemerintahan kapitalis Hindia Belanda agar berganti menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Saudara, buktinya, saudara, di tahun 1924 ketika PKI dideklarasikan, saudara, dulu yang bangun pertama kali yang bernama Henk Sneef Lid yang dipulangkan oleh Belanda ke Belanda resmi mewakili PKI untuk menghadiri Kongres Komunisme Internasional di Moskow, saudara. Seluruh tokoh komunis Belanda menjadi anggota PKI dan mewakili PKI hadir Kongres Komunis di Jerman, Kongres Komunis di Cina, Kongres Komunis di Moskow, Uni Soviet, saudara. Ya, PKI telah menjadi jaringan komunis internasional sejak tahun 1924, saudara. Makanya tahun 1927 begitu dia melakukan huru-hara, dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, saudara. Kenapa? Sebab pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintahan kapitalis yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan tidak mau berkiblat kepada Cina maupun Uni Soviet, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI berontak kepada Belanda untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Kalau begitu petani dan buruh, saudara, dikorbankan tidak? Kalau begitu PKI jahat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira jelas tidak lahirnya PKI? Jelas lahirnya PKI? Baik, bagian kedua. Bagaimana PKI balik lagi, saudara? Begitu dilarang, Musso dibuang ke Rusia, Alimin dibuang ke Rusia, saudara. Mereka tidak berani untuk balik ke Indonesia karena Belanda masih berkuasa. Begitu kita merdeka,
tanggal 17 Agustus 1945. Saudara, begitu kita merdeka, siapa yang merumuskan kemerdekaan? Yang merumuskan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada tokoh PKI, saudara. Tokoh-tokoh Islam, satu, Kiai Haji Wahid Hashim, pimpinan Nahdlatul Ulama. Dua, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, pimpinan Muhammadiyah, saudara. Tiga, Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam, saudara. Dan dari tokoh nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta. Mereka inilah yang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak ikut, PKI tidak merumuskan, PKI tidak ikut dalam rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak. Kenapa? Sebab memang PKI tidak pernah berpikir Indonesia merdeka, saudara. Catat itu baik-baik. Jadi yang berjuang saat itu siapa? NU, Muhammad Serikat Islam, bukan? Islam bukan? Mereka yang merumuskan, saudara. Merdekalah kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu kita merdeka, tokoh-tokoh PKI dari Moskow pulang, saudara. Pulang ini, musuhnya pulang, aliminnya pulang, rame-rame pulang. Kenapa mereka berani pulang? Karena Belanda udah lari, saudara. Karena Belanda udah nggak ngejajah Indonesia lagi. Kemana mereka waktu Jepang menjajah kita, saudara? Kemana? Kalau memang mereka pejuang kemerdekaan, mestinya saat Jepang datang mereka turun dong. Enggak, mereka enggak turun. Enggak turun lawan Belanda maupun lawan Jepang, saudara. Tapi begitu kita merdeka, mereka balik lagi, saudara. Begitu mereka balik tanggal 21 Oktober, baru 2 bulan kita merdeka, mereka deklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Begitu mereka dirikan PKI, mereka nggak dianggap. Bung Karno nggak nganggap, Bung Hatta nggak nganggap, ormas Islam nggak nganggap, saudara. Akhirnya mereka pakai cara licik. Bagaimana supaya mereka dianggap? Mereka lakukan teror di mana-mana, saudara. Begitu bulan Oktober 45, mereka deklarasikan PKI, tidak disambut oleh bangsa Indonesia, tidak disambut oleh para pendiri Republik Indonesia. Mereka melakukan teror, saudara. Di awal bulan November, saudara, satu, saudara, mereka bergerak di basis mereka. Ketika itu mereka punya banyak pengikut di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Mereka rebut, bupatinya mereka tangkap, camatnya mereka tangkap, lurahnya mereka tangkap, kepala polisi di wilayah mereka tangkap, mereka paksa untuk turun dari jabatan, dan mereka ganti dengan orang-orang PKI, saudara. Dan kalau nggak mau mereka turun, mereka dibunuh, saudara. Makanya, saudara, beberapa bupati mereka bunuh, camat mereka bunuh, kepala-kepala desa mereka bunuh, yang tidak mau turut kepada mereka, saudara. Akhirnya mereka rebut, saudara, Keresidenan Pekalongan, meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan mereka serbu Cirebon. Tentara ditangkepi, tentara dilucuti, Cirebon bupatinya ditangkap, saudara. Bukan itu saja, mereka juga masuk ke daerah Banten, saudara. Di Banten ada geng Cek Mama, tokoh PKI Banten. Mereka culik Bupati Lebak, saudara, yaitu Raden Harti Winangun. Mereka bunuh di jembatan Serang, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bergerak di Tangerang. Mereka culik tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh karena tidak setuju dengan PKI. Insya Allah. Jadi supaya Anda tahu, saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya basis. Basisnya buruh dan petani, saudara. Di mana mereka punya basis, mereka bunuh yang nggak mau tunduk kepada mereka. Di mana mereka tidak punya basis, mereka pura-pura baik kepada umat Islam, saudara. Di Jawa Barat PKI nggak ada basisnya, saudara. Alhamdulillah. Ini Jawa Barat dari dulu sampai sekarang basis Islam, bukan basis PKI. Betul? Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup Jawa Barat.
takbir. Sallu ala nabi.